masa pandemi, jadi kita tidak bersalaman dulu ya Bu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Benselina Pareti, saya bertugas pada siang hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Cindy Septiana. Ibu Cindy. Ibunya kerja apa Bu? Saya sebagai guru. Kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu Bu? Ya Bu, saya baru saja melahirkan 1 minggu yang lalu, jadi saya ingin mengetahui bagaimana cara menyusui yang baik dan benar Bu. Baik Bu, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif kepada Ibu yang bertujuan agar Ibu bisa memberikan ASI yang baik dan benar kepada bayi Ibu. Nah, kalau begitu saya permisi sebentar untuk menutup privasi terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Bu, silakan. Menutup privasi. Bu, saya sudah selesai menutup privasi. Nah, langsung saja di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu. Nah, di sini saya menggunakan lembar balik ya Bu ya. Ya, Bu. Kita sama-sama melihat. Ya, Bu. Bisa dilihat ya Bu ya. Nah, di sini ada ASI eksklusif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ASI eksklusif? ASI yang diberikan kepada bayi selama 6 bulan tanpa menambahkan makanan atau minuman lainnya. Nah, ada juga manfaat ASI eksklusif. Di antaranya ada nutrisi, daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayi, menghemat biaya obat-obatan, terus ada sarana kesehatan. Ada juga menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang zat kekebalan dalam ASI. Nah, yang pertama ada faktor bifidus. Nah, faktor bifidus ini mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Nah, yang kedua ada lactoferrin. Itu meningkat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Nah, yang ketiga ada anti alergi. Yang keempat mengandung zat antivirus polio. Yang kelima membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat yang merugikan masuk ke dalam peredaran darah. Gitu ya Bu ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk dalam jenis-jenis ASI. Nah, jenis-jenis ASI ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kolostrum, air susu masa peralihan, dan air susu matur. Nah, kita jelaskan satu-satu. Dari yang pertama, kolostrum. Nah, kolostrum ini merupakan cairan yang pertama kali cairan kental dengan warna kekuningan dibandingkan susu matur. Nah, ada juga disekresi hari ke-1 sampai ke-3. Bila dipanaskan akan mengumpal, sedangkan ASI matur tidak. Nah, selanjutnya merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari susu bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Selanjutnya lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, memberikan perlindungan bagi bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan ASI matur. Nah, selanjutnya di sini yang kedua ada air susu masa peralihan. Nah, ini merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur. Selanjutnya disekresi dari hari ke-4 sampai ke-10. Dan kadar protein makin rendah sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin meninggi dan volume juga semakin meningkat. Nah, yang terakhir ini ada matur. Nah, matur ini merupakan ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya. Komposisinya relatif konstan. Nah, merupakan cairan berwarna putih kekuningan yang dia berwarna dari kasein, tribulatif, dan karoten yang terdapat di dalamnya. Ada juga mengumpal jika dipanaskan. Itu terdapat antimikrobia, faktor antara lain antibodi, kekebalan terhadap infeksi, protein, dan hormon-hormon. Sampai di sini apakah Ibu ingin bertanya, Bu? Belum, Bu. Baik, kalau begitu kita lanjut ya, Bu ya. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara memperbanyak produksi ASI. Nah, yang pertama, bayi menyusu setiap 2 jam selama 10-15 menit di setiap payudara. Yang kedua, bangunkan bayi, buka baju atau gedok yang membuat rasa gerah, duduklah selama menyusui.
Pastikan bayi menyusui dengan posisi yang baik. Keempat, susu bayi di tempat yang tenang, senyaman mungkin. Sebelum menyusui, pastikan itu minum dulu ya Bu ya. Dan yang kelima, tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi sehingga dapat menyusui setiap saat. Yang keenam, cukup istirahat dan cukup minum. Nah, selanjutnya cara pemerasan ASI dengan tangan. Siapkan cangkir atau gelas tertutup yang telah dicuci dengan air mendidih. Payudara dikompres dengan kain handuk yang hangat dan dimasase dengan kedua telapak tangan dari pangkal ke arah kalang payudara. Yang ketiga, dengan ibu jari di sekitar kalang payudara, bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain. Lalu daerah kalang payudara ditekan ke arah dada. Yang keempat, daerah kalang payudara diperas dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jangan memijat atau menekan puting karena dapat menyebabkan rasa nyeri. Yang kelima, ulangi tekan peras lepas, tekan peras lepas. Pada mulanya ASI tak keluar, setelah beberapa kali maka ASI akan keluar. Yang keenam, gerakan ini diulang pada sekitar kalang payudara pada semua sisi agar yakin bahwa ASI telah diperas dari semua segmen payudara. Nah, karena ibu seorang guru, jadi ibu harus perlu tahu ini karena ibu juga banyak kecapean gitu ya Bu ya. Nah, cara menyimpan dan memberikan ASI perah. Nah, di udara terbuka bebas 6-8 jam. Nah, di lemari es 40 derajat. Di lemari pendingin beku itu 18 derajat Celcius. Dan ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalannya. ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin atau direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas. Memberikan ASI perah dengan menggunakan sendok. Nah, seterusnya ada cara menerapkan ASI eksklusif pada ibu bekerja. Nah, selama cuti hanya memberikan ASI saja. Sebelum masa cuti habis, ubah pola minum bayi dengan ASI perah. Sebelum berangkat bekerja, susui bayi terlebih dahulu. Selama di kantor, perah ASI setiap 3-4 jam. Simpan di lemari es dan dibawa pulang. Setelah itu dihangatkan, diberikan dengan sendok. Baik Bu, pendidikan dari saya sudah selesai. Apakah sampai di sini Ibu ingin bertanya? Belum Bu, saya sudah cukup paham. Baik, jika Ibu sudah cukup paham, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Sebelum Ibu pergi bekerja, apa yang Ibu berikan untuk anak Ibu? Ya, saya akan menyusui bayi saya sebelum saya berangkat bekerja Bu. Baik, saya rasa Ibu sudah cukup paham pendidikan yang saya berikan kepada Ibu. Ya Bu, kalau begitu saya pamit pulang ya Bu ya. Terima kasih sekali ya Bu ya atas pendidikan konselingnya, sangat bermanfaat. Permisi Bu. Bu, mas saya antar. Ya Bu.